Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidatun Nafisatul Zahra akan menjelaskan tentang pendekatan kuantitatif dalam penelitian. Perkenalkan, nama saya Maulidatun Nafisatul Zahra dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester dengan mata kuliah Desain dan Analisis Data Kuantitatif yang diampu oleh Ibu Zakiyah BZ, Magister Pendidikan Islam, dengan mengangkat sebuah tema pendekatan kuantitatif dalam penelitian. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian penelitian kuantitatif. Secara umum, penelitian dikatakan sebagai suatu usaha yang sistematis dan objektif untuk mencapai pengetahuan yang dapat dipercaya. Penelitian merupakan secara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jadi, penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Penelitian kuantitatif banyak digunakan baik dalam ilmu alam maupun ilmu sosial, dalam fisika dan biologi, hingga sosiologi dan jurnalisme. Pendekatan ini juga digunakan sebagai cara untuk meneliti berbagai aspek dari pendidikan. Istilah penelitian kuantitatif sering dipergunakan dalam ilmu-ilmu sosial untuk membedakannya dengan penelitian kualitatif. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar penelitian kuantitatif. Pemahaman konsep dasar penelitian kuantitatif tidak bisa dipahami dari satu aspek tertentu, melainkan harus ditinjau dari beberapa aspek. Bambang Prasetya dan Lina Miftahul Jannah menjelaskan, konsep dasar penelitian kuantitatif digunakan oleh beberapa konsep, yaitu pendekatan, metode, data, dan analisis. Keempat konsep di atas mengandung maksud secara konsisten dan saling melengkapi dalam memahami konsep dasar penelitian kuantitatif. Oleh karena itu, konsep dasar penelitian dapat difahami dari beberapa aspek. Yang pertama, pendekatan. Dimaksudkan suatu strategi pemecahan permasalahan yang melibatkan berbagai komponen yang rumit. Dalam keilmuan termasuk penelitian sering digunakan istilah paradigma. Paradigma yang digunakan dalam penelitian kuantitatif adalah pola berpikir positif, merupakan kerangka berpikir secara rasional, hipotesis, dan empiris. Mencari bukti empiris melalui pengamatan dijadikan andalan pemecahan masalah, karena merupakan hasil penelitian, merupakan kunci kebenaran pengetahuan. Yang kedua yaitu metode kuantitatif. Metode di sini menunjuk pada prosedur yang lebih bersifat teknis untuk penelitian kuantitatif. Bagaimana cara menjabarkan karakteristik variabel dan menemukan keterkaitan antar variabel penelitian. Yang ketiga yaitu data kuantitatif. Hasil pengamatan fakta empiri dinyatakan dalam ukuran kuantitatif berupa bilangan dengan digunakan prinsip dasar matematik, yaitu menambah, mengurangi, mengalihkan, membagi, dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan teknik teknik statistik untuk memperoleh satuan-satuan statistik yang diperlukan. Yang keempat yaitu analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif merupakan pengolahan data dengan digunakan metode statistika. Statistik dapat dibedakan antara statistik deskriptif dan statistik inferensial. Asumsi penelitian kuantitatif terdiri dari berbagai komponen. Yang pertama, asumsi ontologis. Ontologis menuju pada objek ilmu, baik material maupun formal. Asumsi yang kedua yaitu asumsi epistemologis. Epistemologis dimaksudkan metode yang digunakan suatu ilmu dalam upaya memperoleh pengetahuan yang benar sebagai hasanah ilmu yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu asumsi aksiologis.
Aksiologis dimaksudkan nilai atau kemanfaatan ilmu dalam kehidupan manusia. Yang keempat yaitu asumsi hakikat manusia. Asumsi hakikat manusia pada prinsipnya manusia diatur oleh pola universal, sehingga karakteristik dan subjektivitas individu tidak diperhatikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis metode penelitian. Menurut beberapa ahli, dalam penelitian kuantitatif, terdapat beberapa metode atau jenis penelitian yang digunakan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, metode deskriptif. Menurut Wagner, metode deskriptif merupakan suatu pencarian fakta menggunakan interpretasi yang tepat. Dalam penelitian ini, pembelajaran tentang masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat dan juga tata cara yang digunakan dalam masyarakat serta dalam situasi-situasi tertentu. Penelitian deskriptif merupakan jenis metode yang menggambarkan suatu objek dan subjek yang sedang diteliti tanpa adanya rekayasa, termasuk mengenai hubungan tentang kegiatan, pandangan, sikap, dan proses-proses yang berpengaruh dalam suatu fenomena yang terjadi. 2. Metode komparatif. Metode komparatif sering dilakukan pada jenis penelitian yang mengarang pada perbedaan variabel dalam suatu aspek yang diteliti. Dalam penyelidikan ini tidak terjadi sebuah manipulasi dari peneliti, hingga datanya benar-benar akurat. Penelitian ini dilakukan sealami mungkin dengan melakukan data dengan suatu perintah, dan hasilnya dapat dianalisis secara statistik untuk mencapai suatu variabel yang sedang diteliti. Yang ketiga yaitu metode korelasi. Merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan dua atau lebih fakta dan juga sifat-sifat objek yang sedang diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan antara persamaan dengan fakta atau fakta berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah ada sehingga hasilnya dapat terlihat jelas. Yang keempat yaitu metode survei. Menurut Zygmunt, metode survei merupakan metode penelitian yang informasinya dikumpulkan dari beberapa sampel. Menurut Gay dan Gale, metode survei adalah metode yang menggunakan sebagai kategori umum dalam penelitian yang langsung menggunakan kuesioner dan wawancara. Menurut Billy, metode survei adalah suatu metode penelitian yang mengambil teknik pengambilan keputusan data pertanyaan tertulis maupun lisan. Yang kelima, yaitu metode ex post facto. Metode ini merupakan metode yang sering digunakan untuk penelitian yang sedang meneliti hubungan sebab dan akibat yang dapat dimanipulasi oleh peneliti. Hubungan adanya sebab dan akibat berdasarkan atas kajian teoritis. Jika suatu variabel tertentu dapat mengakibatkan variabel tertentu lainnya. Yang keenam yaitu metode true experiment. Dinamakan sebagai metode true experiment, kita dapat mengontrol semua variabel di luar yang ada dan dapat mempengaruhi jalannya suara eksperimen. Ciri utama dari metode true experiment yaitu sampel yang digunakan untuk melakukan eksperimen dapat diambil secara acak dari populasi tertentu. Yang ketujuh yaitu metode quasi eksperimen. Desain dan rancangan dalam metode quasi eksperimen mempunyai kelompok kontrol yang dapat membantu proses penelitian, tetapi tidak berhasil karena untuk mengontrol variabel-variabel luar yang masih mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Yang kedelapan yaitu metode subjek tunggal. Dalam metode subjek tunggal sering disebut dengan eksperimen subjek tunggal, yaitu eksperimen yang biasa dilakukan terhadap subjek dengan jumlah tunggal. Mungkin cukup sekian, demikian penjelasan yang bisa kami sampaikan tentang jenis-jenis metode dalam penelitian kuantitatif dan pengertiannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian kuantitatif yaitu untuk menjelaskan, meramalkan, atau mengira-ngira dan mengontrol kejadian melalui pengumpulan data yang terfokus dari data numerik.
Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjut menjelaskan untuk menguji teori melalui proses berpikir deduktif. Kelebihan dan kekurangan penelitian kuantitatif. Mungkin saya tidak akan menyebutkan semuanya. Mungkin cukup 2 atau 3 saja. Kelebihan metode penelitian kuantitatif. Yang pertama, memungkinkan dilakukan pencatatan data hasil penelitian secara eksak. Yang kedua, mengikuti tata pikir dan data kerja yang pasti dan konsisten. Dan yang ketiga, data dapat diringkas dengan cara dan bentuk yang lebih bermakna dan lebih mudah dianalisis. Kekurangannya dalam metode penelitian kuantitatif yang pertama, berdasarkan pada anggapan-anggapan atau asumsi. Data harus berdistribusi normal dan hanya dapat digunakan untuk menganalisis data yang populasi atau sampelnya sama. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis data kuantitatif. Salah satu metode kuantitatif yang banyak digunakan untuk analisis data adalah dengan menggunakan statistika. Statistika dalam penelitian kuantitatif dikategorikan ke dalam 2 bagian. Yang pertama yaitu statistika deskriptif dan yang kedua yaitu statistika inferensial. Maksud dari statistika deskriptif ialah analisis deskriptif juga disebut analisis sederhana, karena memang masih tahap awal analisis statistik yang hanya menggambarkan secara lebih jelas data yang disajikan. Yang kedua yaitu statistik inferensial. Salah satu bagian penting dari statistik inferensial adalah pengujian hipotesis. Ada 2 macam hipotesis, yaitu hipotesis nol, yaitu suatu pernyataan yang menunjukkan kesamaan atau tidak berbeda. Sebelumnya, kami akan menyampaikan kesimpulan dari penjelasan tersebut, yaitu penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena, serta hubungan-hubungannya. Penelitian kuantitatif lebih diarahkan untuk meneguhkan teori, yang mana tujuan penelitian kuantitatif yaitu untuk menjelaskan, meramalkan atau mengira-ngira dan mengontrol kejadian melalui pengumpulan data yang terfokus dari data numerik. Metode penelitian ini mempunyai kelemahannya sendiri, sedang proses penelitian kuantitatif pada umumnya statistik dibagi 2, yaitu statistik deskriptif dan yang kedua statistik inferensial. Analisis statistik deskriptif biasanya dipergunakan kalau tujuan penelitiannya untuk penjagaan atau pendahuluan, tidak menarik kesimpulan, hanya memberikan gambaran atau deskripsi tentang data yang ada. Analisis statistik inferensial dipergunakan jika peneliti akan memberikan interpretasi menjadi data atau ingin menarik kesimpulan dari data yang dihasilkan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.